Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Pengambilan Keputusan Perusahaan Kelor Madura. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Laras Hati, G3418003, Endah Kairunisa, G3418033, Giri Nugroho, G3418048, dan saya sendiri, Ayu Afrida Haloho, G341804042. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Laras Hati. Ya, terima kasih kepada Ayu. Saya akan menjelaskan mengenai teori pengambilan keputusan. Jadi, setiap manusia itu pasti dihadapkan pada pembuatan keputusan. Nah, dari sini sendiri, maka manajemen itu biasanya akan memiliki tingkatan harus mengambil keputusan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Apa sih pengambilan keputusan itu sendiri? Pengambilan keputusan merupakan proses dalam menghasilkan keputusan atau hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Nah, pengambilan keputusan sendiri dan pemecahan masalah itu merupakan dua hal yang berbeda. Ya, bisa next. Saya akan dilanjutkan untuk studi kasus oleh teman saya, Giri Nugroho. Pada Giri, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Laras. Oke, sebelum kita masuk ke studi kasus, mungkin kita bisa bahas tentang pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berbeda ya. Jadi pengambilan keputusan itu dengan pemecahan masalah itu adalah dua kalimat yang berbeda. Pengambilan keputusan itu biasa akan dilaksanakan ketika seseorang pemimpin itu dihadapkan oleh beberapa banyak pilihan. Tetapi pemecahan masalah itu akan terjadi ketika seorang pemimpin membutuhkan suatu problem solving jika terjadi masalah dalam internal maupun eksternal dari lingkungan perusahaan tersebut. Bisa dicontohkan mungkin seperti ini ya, kayak di dalam suatu organisasi mungkin seperti di DPM sendiri, ada pengambilan keputusan itu ketika mungkin dalam pemilihan ketua BEM yang baru, itu termasuk dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk pemecahan masalah sendiri itu ketika terjadi masalah dalam internal DPM sendiri. Seperti contoh ada anggota yang hilang-hilangan, anggota yang tidak hadir dalam kegiatan DPM, itu termasuk dalam pemecahan masalah yang harus dihadapi oleh pemimpin di organisasi tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke studi kasus perusahaan Kelor Madura. Jadi untuk perusahaan Kelor Madura ini pertama dia itu menerima bahasanya permintaan dari salah satu perusahaan yang ada di Bangkok untuk membuat suatu produk turunan dari Kelor. Produk turunan itu berupa tepung ataupun bubuk. Nah, ketika mereka mendapatkan itu, otomatis mereka harus bagaimana caranya produk mereka itu dinilai baik atau mumpuni bisa diekspor ke perusahaan tersebut. Nah, dengan cara mereka meningkatkan kualitas produknya agar nanti ketika kegiatan ekspor lalu nilai produknya itu menjadi lebih meningkat. Nah, ketika mereka membuat produk tersebut, mereka melihat nih ada korelasi antara permintaan dengan popularitas kelor dalam negeri. Nah, sebagaimana kita tahu popularitas kelor dalam negeri itu kan kurang tinggi ya. Jadi mungkin mereka melihat bagaimana caranya nih supaya kelor yang mereka produksi itu bisa didistribusikan di dalam negeri. Nah, caranya dari mereka sendiri, mereka membuat keputusan bahwa mereka harus mengenalkan kelor kepada masyarakat dengan cara mendekati atau bahasanya bekerjasama dengan stakeholder yang terjun langsung dalam kegiatan dalam penjualan apapun yang berbasis dengan kelor. Jadi mereka di situ akan ada kayak semacam training, semacam ada pameran juga. Lalu nanti akan bekerjasama tuh dengan stakeholder tersebut untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang manfaat kelor yang baik bagi kesehatan. Nah, setelah itu, ada satu cara lagi mereka untuk mendistribusikan produk yang mereka buat, yaitu dengan cara menjual produk tersebut dengan berbagai ukuran dan harga yang bervariasi.
Seperti itu. Lalu, selanjutnya ada perspektif dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk kasus ini, perspektif yang diambil dari yang kami lihat, itu menurut yang ada materi yang telah disampaikan, itu adalah perspektif peran intuisi. Nah, untuk perspektif jenis ini, dia berdasarkan terhadap lebih ke arah condong perasaan maupun pengalaman dan penilaian yang telah terakumulasi dari sebelum-sebelumnya. Jadi kayak sudah pernah terjadi masalah ini, lalu diakumulasikan sehingga mereka membuat keputusan seperti ini. Nah, buktinya itu bisa dilihat dari perusahaan kelor Madura yang melihat permintaan kelor dari perusahaan luar negeri, yaitu perusahaan yang ada di Bangkok, dengan proprietaritas kelor yang ada di dalam negeri. Itu perbandingannya sangat jauh. Di luar negeri itu kelor permintaannya tinggi, sedangkan dalam negeri itu kelor permintaannya rendah karena kurangnya wawasan dari masyarakat tentang manfaat kelor. Lalu yang kedua itu ada keputusan judgement dari pemilik perusahaan, adalah pasar dalam negeri tidak dominan terhadap perkembangan kelor. Jadi untuk sama seperti tadi alasannya. Jadi untuk pemakaian kelor dalam negeri ini itu masih kurang gitu. Jadi mereka membuat suatu keputusan. Oke, selanjutnya dilanjut oleh Saudara Endah. Pada Saudara Endah dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu kondisi pengambilan keputusan. Kondisi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan kelor Madura adalah kondisi kepastian, di mana kondisi kepastian ini merupakan keadaan ideal di mana manajer dapat membuat keputusan yang tepat dan akurat berdasarkan hasil dari seluruh pilihan alternatif keputusan yang sudah diketahui. Nah, hal ini terlihat ketika perusahaan kelor Madura sudah mengetahui bahwa popularitas kelor di dalam negeri tidak terlalu dikenal masyarakat dan pasar dalam negeri tidak dominan terhadap perkembangan kelor. Sehingga perusahaan kelor Madura mengambil keputusan untuk menyeleksi langkah-langkah strategi demi mengenalkan kelor ke masyarakat dan memversifikasi produk menjadi beberapa bagian. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laras Hati. Ya, terima kasih Endah. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tentang tipe dari pengambilan keputusan itu sendiri. Di mana tipe masalah yang dihadapi dari perusahaan kelor Madura ini yaitu merupakan termasuk dalam tipe permasalahan terstruktur dan keputusan yang terprogram. Di sini bisa dijelaskan bahwa tipe permasalahan itu bisa dilihat pada pertama tentang mengembangkan strategi pemasaran global di mana pemilik perusahaan dapat menentukan kriteria yang harus dipenuhi agar produknya dapat diekspor ke pasar dalam luar negeri. Yang kedua, dapat melakukan penjualan langsung kepada stakeholder yang mengerti mengenai manfaat kelor, seperti menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat melalui pameran yang diadakan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Endah. Baik, saya lanjutkan. Gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan yang diambil perusahaan sangat unik, yaitu mereka memiliki gayanya sendiri. Pengambilan keputusan perusahaan mempunyai gaya pengambilan sendiri dan mempunyai pertimbangan seleksi alternatif keputusan yang diambil. Keputusan tersebut memberikan pandangan baru bagi pengusaha kelor lain agar dapat menyesuaikan dengan perusahaannya jika menghadapi permasalahan yang sama. Selain itu, setiap jalur pengambilan keputusan yang berbeda memberikan pandangan baru mengenai pengambilan keputusan yang tidak sembarangan, di mana setiap perusahaan mengawali pengambilan keputusan dengan latar belakang permasalahan atau kesempatan yang berbeda. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengembangan dengan gaya perusahaan sendiri, di mana hal ini juga dipengaruhi dengan nilai yang di bawah perusahaan dan juga gaya kepemimpinan perusahaan selaku pengambil keputusan. Baik, sudah selesai presentasinya. Saya kembalikan ke Ayu Afrida.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.